Su aja masih kena tipu. Oke. Jadi bukannya kena tipu ya. Jadi gini, beberapa minggu belakangan gue sempet upload di VT video tentang gue pakai liburan ke puncak, tiba-tiba sistem pendinginnya bermasalah dan nyembur gitu ya. Intinya ada potensi overheat. Nah, ketika gue upload video itu banyak tuh orang yang wah, komentarnya ada yang pro, ada yang kontra. Kebanyakan sih ya netizen lah bahasanya. Ya kan banyak yang tiba-tiba jadi jago otomotif tuh pada ngomentarin gua gitu. Nah, ada yang bilang, wah gimana sih bang, lu kan jasa inspeksi, kok ketipu? Bang, gimana sih, lu pengecekannya kelewat ya? Dan lain sebagainya, banyak banget tuh komentar-komentar nyinyir gitu. Nah, jadi gini, kemarin itu kan poin, lu harus paham juga, poin konteks yang gue bahas di video itu apa sih? Di situ gue bahas bahwa gue mengedukasi ke kalian semua, terutama yang awam, tentang otomotif, bahwa mobil second itu pasti ada kerusakan-kerusakan yang tiba-tiba muncul, ada kerusakan-kerusakan yang tidak bisa terprediksi, dan itu hal yang sangat lumrah dan itu hal yang sangat wajar untuk mobil second gitu. Mau inspeksi dimanapun ya, ataupun lu bawa ke bengkel manapun, lu ngecek, nggak semuanya bisa terprediksi kecuali dibongkar. Namanya inspeksi kan nggak ada bongkar-bongkar pak gitu. Jadi semua pengecekan itu nggak ada yang bisa prediksi untuk seluruh komponen ya. Karena gini, namanya inspeksi itu kita pengecekan secara visual, secara fungsional dan secara suara gitu. Mana yang sekiranya masih sehat, masih normal, mana yang enggak gitu. Tanpa pembongkaran apapun gitu. Jadi inspeksi itu ada yang bisa diprediksi, ada yang enggak. Nah, contoh kayak misalnya kampas rem ketebalannya sekian persen masih bisa pakai sekitar 1 tahun atau 16 bulan dan lain sebagainya, itu bisa diprediksi. Ban yang kelihatan mata kita bisa prediksi usianya. Tapi kalau komponen-komponen kayak sistem pendingin yang posisinya di dalam, itu kita jelas nggak bisa prediksi. Bengkel pun juga nggak bakal bisa prediksi usianya sampai kapan, kecuali dibongkar, itu baru bisa diprediksi. Nah, di situ video gue bahas tentang edukasi ya, supaya lu siap gitu ketika beli mobil second, nggak serta merta lu akan terbebas dari segala macam masalah walaupun mobil lu udah diinspeksi. Nggak gitu konsep cara berpikirnya. Jadi tetap lu beli mobil second, lu harus siapin budget untuk biaya-biaya yang tak terduga kayak gitu. Jadi bukan berarti percuma dong inspeksi kalau misalkan masih ada masalah. Ya bukannya percuma, ya memang namanya inspeksi itu kita pengecekan secara maksimal, tapi tetap lu harus siapin spare budget untuk yang tidak bisa terprediksi. Contoh kayak gua, mobil gua yang kemarin Nissan itu gue yang inspeksi, semuanya normal, nggak ada masalah, dan terbukti gue pakai selama 3 bulanan itu nggak ada masalah yang muncul. Nah, 3 bulanan kemudian barulah koil tiba-tiba pincang, kemudian matic tiba-tiba delay, cuman itu udah gue sembuhin semua, udah beres gitu. Nah, kemarin akhirnya tiba-tiba radiatornya nyembur, dan padahal selama gue pakai, gue nggak pernah ngerasa overheat, kehabisan air, nggak pernah ngerasa tiba-tiba AC-nya panas terus temperatur indikatornya nyala, nggak pernah. Jadi aman-aman aja, dan gue bertanya-tanya kenapa kok kemarin air radiator nyembur. Memang kondisinya posisi menanjak ke puncak, gue buka jendela, gue matiin AC, ya gue bawa jalan terus nanjak kan, otomatis kan motor fan-nya mati gitu. Nah tapi tiba-tiba nyembur, nah itu yang gue juga analisa juga kemarin kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah dari sana mobil sempat gue pakai dalam kota bolak-balik aman-aman aja gitu. Tapi ya tetap namanya mobil second ya, gue sangat memaklumkan bahwa kerusakan-kerusakan itu pasti ada. Apalagi gue beli mobil brand ya, brand Nissan udah tau lah. Cuman memang gue tahu konsekuensi itu, mobil itu cukup rewel, dan ya tetap gue beli karena apa? Harganya cukup terjangkau dan mengakomodir kebutuhan gue, karena mobil itu gue pakai untuk harian dan juga untuk ngangkut motor buat jadi towing gue gitu. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan mobil yang tahan banting juga dia. Ya udahlah, nggak masalah, harganya juga murah, mirip sama Grand Max kayak gitu kan. Nah, jadi poinnya itu ya, bukan gua ketipu atau bagaimana, bukan, tapi memang kondisinya kerusakannya yang tiba-tiba muncul dan itu di luar prediksi gua. Dan akhirnya kemarin gua bawa ke bengkel infoin ternyata termostatnya udah mulai lemah gitu. Kemudian yang kedua, radiatornya indikasinya mampet, akhirnya kemarin dikorok tuh, diservis. Kemudian yang ketiga, sensor ECT-nya info dari bengkel itu udah error. Kadang-kadang tiba-tiba suhunya di 86, tiba-tiba langsung ke 98 gitu. Pokoknya lompat tuh, bacaannya nggak normal. Akhirnya ya kipas otomatis kan nggak nyala gitu. Jadi
eh ada 3 poin temuannya, yaitu di sistem pendingin gue yang masalah termostatnya udah mulai lemah karena udah dites kemarin sama mereka nggak berfungsi dengan baik. Kemudian ECT-nya di live data pakai scanner juga ternyata bacaannya kadang-kadang lompat ngaco, dan juga radiator akhirnya dikorok di servis supaya jalurnya bersih lagi, nggak ada yang sumbat gitu. Jadi itu semua yang memang tidak bisa diprediksi gitu. Kalau misalkan nggak dibongkar, itu pun ketahuan setelah dibongkar gitu. Oke, paling gitu aja ya komentar gue terkait video kemarin. Jadi buat lu yang di luar sana yang nggak paham mobil, jangan resiko lu pakai jasa inspeksi untuk ngecek, pastiin mobil lu setelah yang mau lu beli itu aman kondisinya, dan setelah lu beli jangan lupa bawa ke bengkel, terutama cek sistem pendingin, bongkar kalau perlu gitu, biar semuanya aman dan terbebas dari kerusakan-kerusakan yang tidak bisa terprediksi. Oke, paling itu aja untuk jasa inspeksi kita, mulai dari 300.000 sampai 650 ribuan. Dan untuk wilayah yang bisa kita cover inspeksi mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, dan juga Malang. Untuk jasa titip cari mobil bisa juga, jasanya mulai dari 3 jutaan sampai 4 juta. Sampai maksimal 7 kali inspeksi. Kemudian kita yang bantu cariin, kita yang bantu inspeksi, dan kita yang bantu negoin juga. Lu terima beres aja. Oke, paling itu aja. Gue Sultan dari Mechanic Pro. Thanks.